Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, perkenalkan saya Sri Wahyuni dari Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Dari program Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 3. Saya akan memaparkan sedikit materi tentang profesionalisme guru dalam pengelolaan lingkungan belajar anak usia dini, yang mana ini merupakan tugas dari mata kuliah pengelolaan lingkungan belajar anak usia dini, dengan dosen pengampu Ibunda Hasni Hasan ST.MPD. Profesionalisme guru dalam pengelolaan lingkungan belajar anak usia dini. Pada dasarnya, guru merupakan kunci utama dalam pengajaran. Guru secara langsung berupaya mempengaruhi, mengarahkan, mengembangkan kemampuan siswa di dalam proses belajar mengajar. Sebab guru yang paling banyak berhubungan dengan para siswa. Guru adalah salah satu komponen manusiawi dalam proses belajar mengajar yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang potensial di bidang pembangunan. Oleh karena itu, guru salah satu unsur di bidang pendidikan yang harus berperan secara aktif, menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional dan harus mampu menciptakan suasana kondisi belajar mengajar yang baik, sesuai tuntunan masyarakat yang berkembang. Dalam arti khusus dapat dikatakan bahwa pada setiap diri guru terletak tanggung jawab untuk membawa para siswanya pada suatu kedewasaan atau taraf kematangan tertentu. Pengertian kelas menurut para ahli. Pengertian kelas menurut Hamalika adalah sekelompok orang yang melakukan kegiatan belajar bersama yang mendapatkan pengajaran dari guru. Sedangkan menurut Mulyasa, pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kelas merupakan keterampilan atau seni yang direncanakan guru pendidikan anak usia dini dalam organisasi untuk menciptakan pembelajaran yang kondusif, memberikan pengarahan dan pengawasan agar terlaksana proses belajar mengajar. Sebelum melanjutkan pembelajaran kepada anak, ada hal yang harus diperhatikan oleh guru terhadap penataan ruangan yang sesuai dengan Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Yang pertama, ruangan harus aman, bersih, sehat dan nyaman, serta indah. Ketika belajar, maka ruangan tersebut harus disertai dengan rasa yang aman, ruangan yang bersih, dari kotoran, harus sehat, nyaman, dan indah untuk proses belajar mengajar. Yang kedua, sesuai dengan tingkatan perkembangan anak. Maka kelas akan dibedakan menjadi beberapa kelompok. Salah satunya yaitu kelompok A dan kelompok B. Kelompok A sendiri berusia dari usia 4 hingga 5 tahun, sedangkan kelompok B berusia dari 5 hingga 6 tahun. Jenis ruang belajar terbagi menjadi dua, yaitu ruangan indoor dan ruangan outdoor. Ruangan indoor adalah ukuran ruang kelas yang dipengaruhi oleh jenis kegiatan yang akan dilakukan oleh anak serta jumlah anak yang terlibat di dalam kegiatan tersebut. Ruang kelas perlu dirancang agar menyenangkan. Warna-warna yang terang dan ringan sangat disukai oleh anak-anak. Tapi jangan terlalu terang karena warna yang menarik perhatian anak, sehingga menciptakan ketidakfokusan atau ketidakkonsentrasian anak terhadap proses belajar mengajar. Sesuai dengan kurikulum 2013 yang mana berpusat pada anak, maka pembelajaran masuk
dalam metode sentra di dalam ruangan indoor ada pembelajaran sentra, di antaranya yaitu sentra balok, sentra seni, sentra imtak, sentra persiapan, sentra bahan alam, sentra main peran mikro, sentra main peran makro. Sedangkan ruangan outdoor adalah suatu kegiatan pembelajaran yang secara langsung dilakukan di alam terbuka dengan memanfaatkan alam sekitarnya sebagai media pembelajaran, memberikan rasa yang nyaman dan aman bagi anak. Untuk ruangan outdoor biasanya terdiri dari lapangan rumput, tempat berkebun, dan alat-alat permainan lainnya. Jenis permainan dan perlengkapan aktivitas di luar kelas atau outdoor diantaranya adalah area bermain bebas, area memanjat, area tenang, area berkebun, area transportasi, dan area pertukangan. Selanjutnya adalah penataan ruangan indoor maupun ruangan outdoor. Penataan ruangan indoor diantaranya yaitu 1. Papan tulis harus rendah agar anak-anak mudah menjangkau papan tulis tersebut. Yang kedua, tempat memajang karya anak, di mana tempat ini nantinya khusus untuk memajang hasil karya anak. Yang ketiga, sentra saling berdekatan. Yang keempat, anak mampu bermain sendiri, berkelompok besar maupun berkelompok kecil. Yang kelima, penataan buku yang sangat strategis. Yang keenam, sentra disusun lebih fleksibel. Yang ketujuh, antar ruangan harus diberikan pembatas atau penyekat. Memberikannya dengan loker yang lebih tinggi dari anak-anak. Selanjutnya yaitu penataan ruangan outdoor. Ruangan luar atau ruangan outdoor, hubungan belajar yang menyenangkan bagian anak. Penataan ruangan belajar outdoor harus memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Pastikan ruangan outdoor tidak ada binatang penyengat, agar anak merasa lebih nyaman dan aman ketika bermain. Yang kedua, tutup bak pasir jika tidak digunakan, agar pasir tetap bersih jika tidak digunakan. Yang ketiga adalah area basah, dekatkan dengan sumber udara. Dengan dekatnya sumber udara, maka area basah akan cepat kering atau cepat bersih kembali, sehingga tidak membahayakan anak yang bermain. Yang keempat, berikan pagar. Dengan adanya pagar, anak-anak akan lebih aman bermain di dalam jangkauan pandangan pendidik. Yang kelima, pagar dijadikan sentra berkebun pada anak. Yang mana sentra berkebun ini memotivasi anak didik. Selanjutnya adalah perlengkapan belajar. Perlengkapan belajar adalah sesuatu yang digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar, seperti meja dan kursi, alat tulis, loker, alat peraga, atau APE. APE adalah alat pembelajaran edukatif. Meja dan kursi harus disesuaikan dengan ukuran anak, serta meja dan kursi tidak runcing agar tidak melukai anak. Alat peraga anak usia dini adalah benda yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan anak sehingga dapat mendorong proses pembelajaran yang efektif. Contoh alat peraga yaitu peraga komunikasi, maket sholat, maket wudhu, miniatur rumah adat, poster diri sendiri lengkap dengan anggota tubuh dan panca indera, replika buah-buahan, dan lain sebagainya. Sedangkan alat permainan edukatif yang disebut dengan APE adalah semua alat yang digunakan untuk memenuhi naluri bermain anak, sehingga dapat memberikan pengertian informasi, kesenangan, dan mengembangkan seluruh aspek perkembangan yang ada pada diri anak. Contoh APE indoor yaitu balok, puzzle roncean, Lego, dan lain-lain. Sedangkan contoh APE outdoor yaitu jungkat-jungkit, ayunan, bak pasir, bak air,
papan titian, perosotan, bola dunia, seluncuran, terowongan, dan lain-lain. Itu adalah pemaparan singkat tentang pengelolaan lingkungan belajar anak usia dini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.